Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan tetap semangat berlatih matematika. Kali ini saya akan membahas satu soal tentang penalaran matematika model UTBK SNBT 2024. Ya, soalnya seperti tampak pada layar. Ya, gambar di atas merupakan peta beberapa kota di suatu provinsi. Jarak kota D ke kota C adalah 40 kilometer. Nah, ini D-nya. Ya, ini D-nya, ini C-nya. Ya, jaraknya 40. Nah, kita lihat ini ada berapa ruas? Satu, 2, 3, 4. Ya, berarti 40 dibagi dengan 4 sama dengan 10. Nah, berarti satu ruas ini adalah 10 kilometer. Mewakili 10 kilometer. Begitu. Ya, terdapat jalan tol terbentuk berbentuk seperempat lingkaran yang menghubungkan C dan E. Mana CE? Nah, ini ya. Jadi lengkung CE itu yang busur itu seperempat lingkaran itu merupakan jalan tol. Nah, mana lagi? Dan jalan tol lurus yang menghubungkan C dan H. Mana lagi C dan H-nya? Nah, ini CH itu merupakan jalan tol juga. CH itu berupa jalan lurus tol. Ya. Dan D dan kota D ke kota F. Nah, kota D dan ke kota F, jalan tol lurus yang menghubungkan kota C dan D. Ya, nah, berarti FD atau DF juga merupakan jalan tol. Oke, DF yang lurus itu merupakan tol. Ya, untuk mencapai suatu kota dari kota lainnya dengan kendaraan mobil harus melewati jalan seperti pada gambar. Ya, gambarnya boleh yang lengkung atau boleh garis ruas garis yang tertera pada gambar. Andi mengendarai mobil dari kota G menuju kota D. Nah, kita lihat G menuju, ini G-nya, menuju D. Nah, ini tujuan akhirnya. Dengan terlebih dahulu melewati kota E dan F. Nah, jadi dia mesti melewati kota ini, ya, saya kasih centang aja. Ini ya, awalnya di sini, berakhir di sini, harus melewati E dan harus juga melewati F. Nah, jadi harus melewati ini. Jika kecepatan rata-rata mobil Andi adalah 50 kilometer per jam di jalan biasa, nah, jadi kecepatan yang di jalan biasa itu sama dengan 50 kilometer per jam. Ya, oke. Terus dan 30 akar 5 kilometer di jalan tol. Nah, ini V di jalan tolnya adalah 30 akar 5 km per jam. Maka waktu tersingkat yang diperlukan adalah titik-titik menit. Tulis jawaban dalam bilangan cacah. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat rute terpendek. Karena di sini diminta waktu tersingkat, maka rutenya harus terpendek. Nah, G ke E kita tidak boleh seperti itu ya, karena ini bukan jalan. Berarti kita boleh ke sini lalu ke situ ya. Oke, ke sini lalu ke situ. Atau boleh juga begini. Set gitu. Nah, ini rutenya yang biru ini ya. Nah, lalu ke sini. Ya, berarti ini 10, 10, 10. Nah, ini kita nggak bisa ke lengkung ini karena lengkung ini tidak menghubungkan F. Ya, maka kita boleh ke situ, situ ya. Oke. Nah, atau ini ke bawah sini juga boleh sama aja. Toh pendeknya sama ya, sama-sama pendek ya. Nah, udah saya ke bawah aja sini, lalu lurus ke sini ya, sehingga nyampe di F. Nah, ini juga 10, 10, 10 gitu ya. Nah, baik, jadi jalan yang biasa itu ada berapa itu? Ada berapa ruas? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti 6 ya. 6 itu berarti 60 kilometer. Nah, maka waktu yang dibutuhkan adalah 60 kilometer dibagi dengan kecepatannya 50 kilometer per jam. Nah, ini hasilnya adalah 6 per 5 jam. Ya, 6 per 5 jam. Oke.
Nah, sekarang mari kita lihat jalan tol yang ini ya, kita hitung dengan menggunakan rumus Pitagoras. Nah, perhatikan bentuk ini. Ya, ini 10, ini 20. Maka FD tol itu sama dengan akar dari 10 kuadrat ditambah dengan 20 kuadrat. Ulangi ya, ini 10, ini 20. 10 tambah 10. Nah, sehingga jadinya 100 ditambah dengan 400. Sehingga jadinya akar 500. Nah, ini jadinya 10 akar 5. Ya, jadi jarak tempuhnya segitu sehingga waktu yang dibutuhkan, ini misalnya T1, ini misalnya T2, jarak dibagi dengan kecepatan. 10 akar 5, kecepatannya di jalan tol adalah segini. 30 akar 5. Nah, ini kita coret, coret, coret. Nah, maka dapatlah 1/3 jam. Nah, gitu. Nah, sekarang T1 dan T2-nya dijumlahkan. Oke, ini kita tutup dulu. Iya, kita tutup biar enak. Saya tulis di sini aja. Ini udah nggak kepake ya. Ya. Oke, berarti waktu tersingkat yang bisa dicapai adalah T1 tambah T2 adalah 6/5 jam ya, waktu yang ini ditambah dengan waktu jalan tol. Jalan biasanya segitu, jalan tolnya segitu. 1/3. Nah, lalu samakan penyebut 18 tambah 5 dibagi 15. Nah, ini satuannya masih jam. Kita rubah menjadi menit. Ya, sehingga jadinya 23/15. Kalau dijadikan menit berarti mesti dikali dengan 60. Nah, ini kita coret, maka dapat 4. Ya, 23 dikali 4 maka dapat 92 menit. Ya. Nah, sehingga ini jawabannya adalah 92 menit. Ya, baik demikian penjelasan saya untuk soal ini. Semoga bermanfaat, adik-adik mendapatkan inspirasi sehingga pada saat UTBK adik-adik dapat mengerjakan soal dengan lancar. Ya, oke. Adik-adik yang belum subscribe, ayo subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, share videonya kepada teman-teman kalian sehingga mereka mendapatkan manfaat. Untuk video yang lainnya silakan lihat di playlist yang adik-adik inginkan. Ada playlist UM-UGM, UTBK, penelaran matematika dan pengetahuan koordinatif dan yang lainnya. Oke, semoga sukses. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.